Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan. Sukacita yang besar bagi kita semua. Hari ini kita bisa kembali menikmati kasih Tuhan lewat ibadah Minggu kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Amin. Yang menjadi ayat penuntun ibadah Minggu 20 Juni 2021 yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dan layaklah Dia dipuji. Mari kita puji Tuhan, mulia bagi Allah.
Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Engkau Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan, dan yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, lewat ibadah minggu kami, biarlah Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan hadir di tempat di mana kami beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kami dan menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam dan melalui diri Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan secara bertanggapan dari Mazmur 119 ayat 51 sampai ayat yang ke-56. Mazmur 119 ayat 51 sampai ayat yang ke-56. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpan dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Demikian pembacaan Mazmur Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman, mari kita ikrarkan iman pengakuan percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Betapa bersyukurnya kita, Allah yang kita puji dan kita muliakan, yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus. Dan kasih Allah amat besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita puji Tuhan, kasih Allah.
Saudara-saudari, hari ini kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja. Dan sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita nyatakan pujian kita, Kusuka mengabarkan. Suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa selamatkan kau berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahnya Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Saat ini kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui pribadi Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai bentuk rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan semuanya akan kami kembalikan kepada Engkau. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang boleh menolong bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin di negara kami, Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan di tengah pandemik situasi COVID-19. Biarlah kuasa dan pemeliharaan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Bahkan program vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung juga Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan yang daripada Tuhan menyertai tenaga medis di dalam menangani pandemik COVID-19 dan proses vaksinasi yang saat ini berlangsung. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan yang sudah berlangsung proses pembelajaran tahun 2020 dan 2021. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan setiap program yang akan dikerjakan di tahun ajaran baru, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami juga berdoa untuk anak didik kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu
anak-anak yang Tuhan percayakan untuk boleh belajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Bahkan di dalam penerimaan siswa baru juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Tuhan biarlah Tuhan yang boleh memberkati orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, Tuhan yang boleh memberkati, bahkan menolong setiap pergumulan dan persoalan dalam kehidupan mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kami bagaimana dan apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dan kalau kita mengingat sudah 1 tahun lebih kita mengadakan kebaktian secara online dan virtual. Kami terus mendengar kerinduan jemaat untuk ingin beribadah secara onsite sambil kita juga mempertimbangkan berbagai macam faktor. Dan bersyukur kepada Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus terus menggumuli dan mempersiapkan untuk ibadah onsite. Maka atas anugerah Tuhan, kami ingin mengumumkan bahwa mulai hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, gereja kita akan mengadakan ibadah onsite terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan. Ibadah secara online akan tetap dilakukan, saudara-saudara, namun mulai tanggal 4 Juli 2021, ibadah akan ditayangkan secara live streaming, bukan lagi dalam bentuk rekaman. Saudara, untuk penjelasan secara teknis dan ketentuan untuk jemaat yang boleh mengikuti ibadah secara onsite akan disampaikan lebih lanjut lagi. Oleh sebab itu kami mohon dukungan doa dari jemaat-jemaat sekalian agar persiapan pelaksanaan ibadah onsite tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sambil mempersiapkan hati kita, kita menyanyikan lagu pujian, Jadikan Aku Saluran Berkat. Bawa terangnya ke
Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini kami boleh diperlengkapi ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di dalam ibadah ini Tuhan, topang mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bawa mereka untuk menikmati Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Bawa mereka kepada hati yang mau tunduk, hati yang mau taat ketika hamba-Mu memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memperkatakan, biarlah itu semua hanya seturut kehendak Tuhan saja. Kami siap ya Tuhan untuk diajar menjadi semakin serupa dengan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, senang pagi ini kita bisa bertemu secara online di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Tince Marpaung, nama lengkap saya Rianti Tince Marpaung. Sebelumnya saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Dan sejak bulan Juni 2021 ini saya akan melayani sebagai hamba Tuhan orientasi di Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Ya, mari segera kita memulai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema belajar peduli. Diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-10. Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, demikian kebenaran firman Tuhan. LAI memberikan judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Ya, jemaat yang terkasih dalam Kristus, sewaktu saya tinggal di Jakarta, saya memiliki seorang teman. Dan teman saya ini memiliki seorang adik, di mana adiknya ini memiliki usaha menjual makanan di salah satu gedung perkantoran yang ada di sana. Dan tiap-tiap hari ternyata adiknya ini memberikan sejumlah bungkus makanan untuk orang-orang di sekitar. Nah, siapa orang-orang di sekitar itu? Mereka adalah anak-anak jalanan yang berada di bawah kolong jembatan. Nah, tentunya makanan yang diberikan secara gratis ini sungguh sudah menjadi berkat bagi anak-anak yang berada di bawah kolong jembatan. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingin tahu apakah di tengah masa pandemi ini, adik teman saya itu masih memberikan nasi bungkus kepada anak jalanan yang berada di bawah kolong jembatan itu. Saya bertanya dan teman saya itu menjawab, ya, adik saya masih memberikan makanan gratis kepada anak-anak jalanan yang berada di bawah kolong jembatan. Nah, jemaat yang terkasih, di masa pandemi ini mungkin kita sulit untuk menemukan orang-orang yang masih peduli, yang masih memiliki gerakan kasih untuk menolong mereka yang berada dalam kesusahan, yang mau peduli kepada mereka yang berkekurangan. Mengapa?
Ya tentu mungkin karena pada umumnya orang akan berpikir, kalau aku memberi kepada mereka yang membutuhkan, aku juga butuh. Dan uang tabungan yang kumiliki saat ini belum tentu cukup untuk masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini belum tentu 5 tahun atau 10 tahun mendatang akan usai. Nah, kalau aku memberi kepada mereka yang sedang dalam kelemahan atau kesusahan, apakah uang tabunganku itu juga cukup nantinya untuk memenuhi kebutuhanku di masa pandemi ini? Itulah yang dipikirkan oleh sebagian orang sehingga kita tidak mau peduli akan kebutuhan orang-orang sekitar kita yang sedang sekarat. Tetapi firman Tuhan di pagi ini mengajarkan kepada kita, Yesus menghendaki para pengikutnya untuk memiliki gerakan kasih yang mau peduli, yang langsung bergerak untuk menolong mereka yang sedang dalam kesusahan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, perikop yang kita baca tadi itu menceritakan bagaimana Yesus sudah melakukan mukjizat dengan memberi makan 4.000 orang. Nah, di pasal-pasal sebelumnya, para pengikut Yesus ini tentu sudah melihat bagaimana mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus sudah menyembuhkan orang yang sakit. Yesus sudah meredakan angin ribut. Bahkan Yesus juga sudah memberikan 5.000 orang makan melalui 5 roti dan 2 ikan. Nah, tentunya para pengikut Yesus yang mengikuti Yesus selama 3 hari ini merasakan hal yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa yang mereka saksikan ketika Yesus mereka ikuti selama 3 hari. Dan ternyata selama 3 hari mereka mengikut Yesus, mereka sudah dalam keadaan lelah. Bahkan mereka sudah tidak memiliki makanan. Dan ketika mereka dalam keadaan lelah dan tidak memiliki makanan inilah, gerakan kasih yang ada di dalam diri Yesus, itu membuat Yesus mau peduli untuk memenuhi kebutuhan para pengikutnya. Disinilah Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa dengan memberikan 4.000 orang makan sampai kenyang, bahkan sisa 7 bakul. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, banyak orang Kristen yang menganggap mukjizat Yesus melalui roti dan ikan itu hanya terjadi 1 kali saja di dalam Alkitab. Tetapi dari Markus yang kita baca ini, Yesus sudah jelas 2 kali melakukan mukjizat dengan melalui roti dan ikan. Sebelumnya di pasal 6 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Di situ Yesus sudah memberikan 5.000 orang melalui roti dan ikan. Nah, kalau kita melihat Injil Markus ini identik menguraikan berbagai macam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau di pasal 6, para pengikut Yesus itu mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita membaca di pasal yang ke-8 ini, para pengikut Yesus saat itu mayoritas adalah orang-orang di luar suku Yahudi. Nah, tentunya ini sesuai dengan tujuan dari Injil Markus. Kalau Injil Markus itu ditujukan untuk orang-orang Romawi, orang-orang yang berada di luar suku Yahudi. Dan ini juga menunjukkan, di dalam perikop ini menunjukkan bahwasanya Yesus itu sangat-sangat peduli dengan orang-orang di luar atau non Yahudi. Nah, gerakan kasih yang dimiliki oleh Yesus ini menunjukkan bahwasanya Yesus itu berbelas kasih kepada mereka yang sedang lelah, kepada mereka yang sedang membutuhkan. Yesus tahu murid-murid yang dalam keadaan lelah, yang sudah mengikut Yesus selama 3 hari ini, mereka tidak lagi mempunyai makanan. Sehingga kalau Yesus menyuruh mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, Yesus berpikir mereka akan rebah di jalan. Nah, gerakan kasih inilah yang mendorong Yesus untuk bertanya kepada para murid, berapa roti ada padamu? Lalu murid menjawab, ada 7. Dan begitu juga ada beberapa ikan. Nah, melalui roti dan ikan ini, Yesus melakukan satu mukjizat. Yesus mengucap syukur atas berkat yang sudah diberikan, yaitu 7 roti dan beberapa ikan. Lalu Yesus menyuruh semua pengikutnya itu duduk di tanah, dan Yesus membagi-bagikan ikan dan roti yang sudah dipotong-potong itu kepada murid-murid untuk dibagi-bagikan kepada 4.000 orang. 4.000 orang yang tercatat di situ kebanyakan kalau dalam tulisan-tulisan itu yang dicatat biasanya adalah laki-laki.
Berarti sebenarnya yang mengikut Yesus saat itu lebih dari 4.000 orang. Mungkin ada anak-anak, mungkin ada perempuan. Nah, jemaat yang terkasih, ketika Yesus mengucap syukur untuk roti dan makanan yang ada, 7 roti dan beberapa ikan. Yesus mengucap syukur untuk berkat yang ada. Sekalipun saat itu jumlahnya sedikit, Yesus tetap mengucap syukur kepada Bapanya karena Bapanya mau menyatakan kemuliaan melalui 7 roti dan beberapa ikan. Jemaat yang terkasih, Yesus mengucap syukur. Bukankah sebagai orang percaya kita juga harus mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah kita terima? Karena memang berkat itu sumbernya adalah dari Tuhan. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Yesus hendak meyakinkan para pengikutnya bahwasanya sumber dari segala berkat itu adalah Bapa di surga. Dan tentunya melalui mukjizat 7 roti dan beberapa ikan ini. Mayoritas orang di luar Yahudi itu merasa dipuaskan dengan kebutuhan mereka akan makanan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop yang kita baca ini, Yesus hendak meyakinkan para pengikutnya bahwasanya ketika mereka datang mencari Tuhan, mengikut Tuhan selama 3 hari dengan kelelahan, maka Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani mereka, Tuhan juga akan menyediakan kebutuhan jasmani mereka. Mungkin kita pernah mengingat cerita tentang seorang lumpuh yang sudah 38 tahun. Selama 38 tahun dia menunggu, meminta-minta di tepi kolam Bethesda. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan mengguncangkan air dalam kolam itu, siapa yang duluan masuk nyemplung ke dalam kolam itu, maka dia akan menjadi sembuh. Dan dalam cerita itu kita melihat orang lumpuh tadi, ketika dia bertemu dengan Yesus, maka dia tidak hanya mengalami mukjizat kesembuhan jasmani, tetapi bahkan dia mengalami mukjizat kesembuhan rohani. Nah, jemaat yang terkasih, dalam perikop 4.000 orang yang diberi makan oleh Yesus, mereka juga tidak hanya dikenyangkan dengan kebutuhan jasmani mereka, tapi juga mereka dikenyangkan dengan kebutuhan rohani mereka. Mereka menerima pengajaran dari Sang Juru Selamat. Jemaat yang terkasih, ada beberapa poin yang kita bisa aplikasikan melalui kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama, di situ Yesus tidak hanya mengucapkan kata, "Ih kasihan, mereka sedang lelah dan kelaparan." Tetapi dengan belas kasihnya, Yesus bergerak, mau peduli, mewujudkan kasihnya itu untuk memenuhi kebutuhan orang banyak yang sedang lapar. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita diperhadapkan pada berbagai hal atau pada berbagai kesempatan untuk kita bisa melakukan gerakan kasih seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus? Mungkin beberapa dari kita pernah melihat beberapa orang yang mungkin dalam kondisi yang lemah, dan mungkin kita beberapa orang berkata, "Ih kasihan ya, mereka lemah, mereka sedang lapar, mereka sedang membutuhkan pertolongan, mereka sedang dalam kesesakan." Tetapi apakah kita pernah mengambil kesempatan itu untuk peduli langsung menolong mereka yang diperhadapkan kepada kita? Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, gerakan kasih yang dilakukan oleh Yesus dengan peduli dan langsung mewujudkan kasih, itulah yang harus kita tiru. Berbagai kesempatan yang diperhadapkan kepada kita ketika kita melihat orang yang sedang membutuhkan, bawalah itu untuk membuat kita mau langsung melakukan gerakan kasih itu dengan menolong seperti yang sudah Yesus kerjakan. Dan yang kedua, kalau kita melihat pada masa penulisan kitab ini, Yesus begitu peduli dengan kebutuhan orang-orang yang setia mengikutinya. Dalam masa pandemi ini, mungkin beberapa kita bertanya, apakah Yesus saat ini masih peduli kepada kita di tengah-tengah pandemi ini? Kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah anak-anak kita. Kita membutuhkan pakaian untuk kita beli di masa pandemi ini. Mungkin kita berpikir, Tuhan, apakah Engkau masih peduli kepada kebutuhan kami? Jemaat yang
terkasih di dalam Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwasanya Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Layaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 19 berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Untuk itu ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita membutuhkan pertolongan, datanglah kepada Tuhan karena dialah sumber dari segala berkat. Untuk poin yang ketiga, selanjutnya kita melihat bagaimana kuasa Yesus itu sungguh tidak terbatas. Yesus bisa memakai sesuatu yang terbatas itu menjadi sesuatu yang berkelimpahan. Kalau kita melihat jumlah roti itu ada 7 dan beberapa ikan. Jumlahnya kurang untuk 4.000 orang. Tetapi di dalam tangan kuasa Yesus, jumlah itu bisa menjadi berkelimpahan. Yesus bisa memakai sesuatu yang terbatas, bahkan sesuatu yang kurang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Inilah yang disebut dengan Yesus bisa melakukan apa yang terbatas dengan sesuatu yang diubahkan menjadi kelimpahan. Yesus bisa menyatakan kemuliaan Allah dengan kuasanya melalui sesuatu yang terbatas. Itulah 7 roti dan beberapa ikan. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari secara sadar atau tidak sadar, mungkin kita pernah membatasi kuasa Tuhan. Mungkin di dalam pelayanan, apakah itu di gereja, apakah itu di sekolah, dan dimanapun, ya, di lembaga-lembaga, mungkin di kantor, ya, kita sering membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita dipercayakan kepada satu pelayanan, mungkin kita akan berkata, aduh jangan aku, si A saja. Karena aku nggak mampu, aku nggak terampil melakukan pelayanan itu. Bukankah kalau kita berkata demikian, kita juga membatasi kuasa Tuhan? Karena apa? Di dalam keterbatasan, Tuhan bisa memakai keterbatasan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau orang lain melihat kita yang terbatas ini bisa melayani, bukankah itu berarti kita sudah menyatakan kemuliaan Allah itu bekerja melalui kita yang terbatas ini? Untuk itu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita ditegur dengan kebenaran firman ini, ketika kita dipercayakan kepada satu pelayanan, ketika kita merasa diri kita tidak mampu, ingatlah Tuhan ingin memakai kita yang terbatas ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita yang terbatas ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, asal kita setia mengikut Tuhan. Nah, poin yang keempat, poin yang terakhir yang bisa kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, saya sendiri secara pribadi merenungkan bagaimana iman para murid. Murid-murid sudah beberapa kali menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya jadi teringat akan kisah bagaimana Yesus pertama sekali melakukan mujizat, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saat itu Yesus mengubah air menjadi anggur. Pada saat pesta perjamuan kawin, tuan rumah kehabisan anggur. Dan saat itu saya memperhatikan bagaimana iman seorang ibu Yesus, yaitu Maria. Ibu Yesus, yaitu Maria, meminta Yesus untuk melakukan mujizat karena saat itu tuan rumah sedang kehabisan anggur. Dan dengan imannya, ibu Yesus ini meminta para pelayan perjamuan itu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sekalipun Yesus berkata, waktuku belum tiba,
Tetapi akhirnya Yesus memerintahkan kepada para pelayan itu untuk menuangkan air, dan itu diubah menjadi anggur. Sehingga akhirnya sampai tamu usai mereka boleh merasakan anggur yang terbaik. Jemaat yang terkasih, kalau kita membandingkan bagaimana iman seorang ibu Yesus dengan iman para murid yang saat itu juga bersama-sama dengan Yesus. Kita melihat sekalipun murid-murid hadir pada perjamuan di Kana, dan bahkan murid-murid juga hadir di dalam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di pasal ke-6 ayat 41 sampai 44 tadi. Di situ murid-murid ternyata sudah melupakan bagaimana kuasa Yesus itu sanggup melakukan mukjizat yang begitu luar biasa. Maka tak heran dengan kelemahan iman dari para murid ini. Di ayat yang keempat, murid berkata demikian, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita membandingkan kondisi mukjizat yang terjadi di Kana, kemudian mukjizat yang terjadi dalam pasal yang ke-6. Kondisi mukjizat yang terjadi di pasal 8 ini, kondisinya lebih baik daripada kedua mukjizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mereka masih memiliki 7 roti dan beberapa ikan. Tetapi karena murid-murid sudah melupakan bagaimana kuasa Yesus itu sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bahkan membuat yang terbatas itu menjadi kelimpahan. Maka murid-murid bertanya di ayat yang keempat tadi. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Apapun yang dikerjakan oleh Yesus itu semua didasarkan atas gerakan kasih. Jadi motivasi apapun yang dilakukan oleh Yesus itu adalah berdasarkan kasih. Karena belas kasih yang ada di dalam Kristus, itulah yang membuat dia sanggup untuk melakukan berbagai macam mukjizat. Dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan dari yang kekurangan menjadi kelimpahan. Maka mereka masih bisa menyisakan 7 bakul. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, Yesus sudah memperhatikan bagaimana kondisi para pengikutnya di dalam perikop ini. Mereka dalam keadaan yang lelah, mereka dalam keadaan kondisi yang sedang lapar. Yesus tahu kalau mereka disuruh pulang, maka mereka akan rebah di jalan. Yesus tahu mereka tidak akan sanggup lagi untuk melakukan sesuatu yang cukup-cukup berat. Jemaat yang terkasih, kalau Yesus sudah melakukan mukjizat yang luar biasa dalam perikop ini, bukankah kita juga sudah diberikan satu mukjizat yang begitu luar biasa besarnya di dalam hidup kita? Yesus tahu kita semua adalah orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa yang statusnya harus menerima hukuman kekal. Orang-orang berdosa yang tidak akan sanggup melakukan satu hal pun yang kudus. Sehingga itulah yang membuat kita tidak sanggup untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu adalah kudus dan tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke dalam surga. Tetapi ketika Yesus sudah mengetahui kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, seperti Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak akan sanggup melakukan perbuatan baik untuk kita bisa masuk ke dalam surga yang kudus itu. Untuk itulah dengan gerakan kasih-Nya, dengan kepedulian kasih-Nya, Yesus datang. Yesus diutus oleh Bapanya yang di surga untuk kita manusia yang berdosa. Seharusnya kita yang menerima hukuman kekal akibat dosa dan pelanggaran kita. Tetapi hukuman kekal itu sudah ditanggung oleh Yesus satu kali dan untuk selamanya di atas kayu salib. Dengan belas kasih, dengan kepedulian kasih inilah Yesus memindahkan kita, orang-orang yang seharusnya berada di dalam hukuman kekal, menjadi orang-orang yang menerima hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca perikop ini, ketika kita merenungkan perikop ini, Yesus sudah melakukan satu gerakan kasih dengan kepedulian yang langsung menolong murid-murid yang sedang lemah dan kelaparan. Demikianlah juga seharusnya kita para pengikut Yesus pada masa kini. Seharusnya kita pun memiliki gerakan kasih yang mau peduli untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin berbagai kesempatan di waktu-waktu yang lalu sudah kita lewatkan.
Kita menutup hati kita untuk melakukan gerakan kasih yang mau peduli, yang langsung menolong mereka yang membutuhkan. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan pada pagi ini diberitakan, hendaklah kita membuka hati kita. Ketika kita diperhadapkan kepada berbagai kesempatan untuk melakukan gerakan kasih seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus, marilah kita memiliki hati yang mau tunduk, hati yang mau taat, yang mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan, seperti Yesus sudah berbelas kasih, melakukan gerakan peduli kasih kepada para pengikutnya. Kiranya Tuhan yang menolong kita, para pengikutnya masa kini, untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami mempunyai Tuhan yang memiliki kasih yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang sudah memindahkan kami dari manusia yang seharusnya menerima hukuman kekal, menjadi manusia yang menerima hidup yang kekal. Kami sungguh-sungguh bersyukur dengan mujizat terbesar yang sudah kami terima. Tuhan, ketika kami diperhadapkan ke depannya kepada berbagai kesempatan untuk kami bisa memiliki gerakan kasih seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Oh Tuhan, tolong setiap kami, untuk kami boleh memiliki gerakan kasih yang mau peduli, yang langsung menolong mereka yang membutuhkan. Bukakan hati kami ya Tuhan untuk mau tunduk, untuk mau taat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau semakin hari, semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat Tuhan. Apapun yang saat ini sedang mereka gumulkan, buatlah mereka boleh mengingat bahwasanya Engkau adalah sumber dari segala berkat. Ketika mereka datang dengan penuh setia kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja memberikan apa yang mereka perlukan. Bapa, pada pagi ini kami juga berdoa untuk perjamuan kudus yang akan segera kami lakukan Tuhan. Berkati ketika kami mengingat bagaimana Yesus sudah mati satu kali dan untuk selamanya bagi dosa dan pelanggaran kami semua. Tuhan ingatkan kami bahwasanya kami sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan sudah layakkan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh melakukan gerakan kasih, karena kami sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Untuk itu Tuhan, bawa hati kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Supaya kami tidak hitung-hitungan, tapi kami boleh memberi di dalam kekurangan. Supaya kami, Tuhan, semakin hari, semakin memancarkan kasih Kristus itu ketika kami berelasi dengan sesama. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan sepenuhnya waktu ibadah kami ini ya Tuhan sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagaimana telah diumumkan, diingatkan kepada kita bahwa pada hari ini kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita memuji Tuhan dari lagu KPPK 164, Bawalah dekat ke salibmu. Bawalah
mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk di dalam kita melaksanakan perjamuan kudus dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 31 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini adalah yang sudah dibaptis dewasa dan disidi. Dan bagi yang belum, diharapkan untuk menahan diri terlebih dahulu. Nah, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Setiap kita yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikutinya, mari kita sejenak sebagaimana petunjuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa, inilah kami. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Di dalam perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu. Di depan meja perjamuan ini Tuhan, sekali lagi kami menundukkan hati kami dan mengakui akan keberdosaan kami. Kami tahu apa yang benar, apa yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi sejujurnya Tuhan, seringkali kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kami jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Perkataan kami jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Bahkan ada banyak perbuatan-perbuatan kami yang tidak mempermuliakan Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami menyadari kelemahan dan kegagalan kami. Tetapi sekali lagi Tuhan, mengingat kasih dan anugerah-Mu yang besar, karena Engkau sendiri telah berkenan mati bagi kami. Tak kala kami masih berdosa, supaya kami orang berdosa ini boleh diampuni, bahkan diberikan kekuatan untuk melangkah hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami memohon,
kuduskanlah kami. Layakkanlah kami sehingga Tuhan di dalam dan melalui perjamuan kudus ini kami diberikan kekuatan iman untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anggota keluarga, kepala keluarga atau anggota keluarga yang sudah ditugaskan untuk membagikan roti dan anggur, kami mempersilahkan untuk membagikan kepada anggota keluarga. Sebelum kita memakan roti dan meminum anggur, sekali lagi kita datang memohon kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kami, dan anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk penyucian dosa-dosa kami ada di tangan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mengingat akan kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu, Engkau sendiri pada akhirnya menjadikan kami menjadi anak dan milik-Mu. Setiap kami yang sudah percaya kepadamu. Kiranya Engkau ya Tuhan menolong kami. Baik saat ini ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini, maupun di dalam perjalanan kehidupan kami, mengingat cinta kasih-Mu yang besar ini, menolong kami untuk kami terus boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti. Kemudian Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sekali lagi, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu yang besar, yang telah menjadikan kami menjadi anak dan milik-Mu. Engkau telah menjadikan kami menjadi ciptaan baru, di mana kami di dalam kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami harus menanggalkan manusia lama kami dan menghidupi manusia baru. Manusia di mana kami hidup untuk menjalani kehidupan yang Engkau perkenankan.
Bapa di surga, inilah kami. Kiranya Engkau yang menolong kami. Engkau yang terus menopang kami. Allah Roh Kudus yang diam di dalam kami. Terus mengingatkan kami akan kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kami boleh hidupi. Pikiran kami, Tuhan, biar Engkau sendiri yang mengendalikan. Keinginan kami, perasaan kami, bahkan apa yang kami lakukan, ya Tuhan. Biarlah hidup kami terus terarah kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan inginkan. Apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini kami ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau menuntun kami di dalam kami boleh menjalani kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami masih berdoa, menyerahkan jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Biar Engkau ya Tuhan yang terus menuntun mereka. Khususnya di dalam kondisi yang tidak mudah saat ini Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan yang tetap ada sama mereka, akan menolong mereka dalam menjalani hidup yang tidak mudah, tetapi tetap mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa secara khusus Tuhan, menyerahkan untuk Bapak Halim Sutanto yang di dalam kelemahan tubuhnya ya Bapak, ada di rumah sakit. Kami tetap memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, menolong anak-Mu ini, sehingga ya Tuhan, di dalam kehidupannya dia terus boleh mengalami akan anugerah dan kasih Tuhan. Dan kerinduan kami, kalau di dalam rencana-Mu menjamah dan memulihkan dia ya Tuhan. Ini kami rindukan, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan Engkau sendiri yang menopang. Begitu juga dengan mama dan mamanya Pak Puncak dan bapak dari Ibu Mary. Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan menolong orang tua kekasih kami ini di dalam masa tua mereka dan di dalam kelemahan tubuh mereka. Biarlah mereka juga boleh tetap mengalami akan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, mereka tetap dapat kuat bersukacita di dalam Tuhan. Khususnya papanya Ibu Mary yang dalam kondisi agak lemah, Tuhan biar kiranya Engkau juga memulihkannya. Terima kasih ya Bapa, kami puji, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Doksologi. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Milikilah kepedulian sama seperti Kristus yang peduli atas kehidupan kita. Dan kiranya di dalam perjalanan hidup kita, biarlah sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang menolong kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami tim pelayan kebaktian umum Minggu 20 Juni 2021 Gereja Kristen Kalam Kudus Medan mengucapkan Selamat Hari Minggu